Oh, 1 jam. Oh, 10. Ya, 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 ya. Jam 10 ya. Sama juga. Menunggu yang lain dulu masuk ya. Masih ada beberapa orang belum masuk. Saya cas dulu laptop. Mahmudin sudah bertambah nggak jumlahnya? Coba dihitung. Hari itu kan 21. Belum. Belum bertambah. Oh ya, berarti sudah bertambah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku peserta mata kuliah pendidikan karakter di masing-masing tempat yang berbeda. Dalam ruangan yang satu, ruangan virtual. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pendidikan karakter. Hari ini kita berjumpa untuk pertemuan yang kesekian kalinya. Kalau tidak salah kelima ya. Betul Mahmudin? Oh, 4. Oh ya maaf. 4 sih. Saya berutang lagi ya. Nah, hari ini kita masuk pada materi pengertian pendidikan karakter. Kalau hari pertama kan kita masuk pada pengertian karakter kan. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter ada berapa kata Mahmudin? Ada 3 kata. 2 kata. Iya, iya. 2 kata. Pendidikan karakter terdiri 2 kata. Pertama pendidikan dan kedua karakter. Masih dulu di ada yang apa itu pendidikan? Ayo, ayo. Apa ini maksudnya pendidikan? Ada yang bisa kasih gambaran dulu, gambaran umum. Mau yang belum yang hanya diaktifkan, yang hanya kelihatan
jilbabnya itu kasih utuh dulu itu mukanya tuh. Ada yang cuma kelihatan atap rumahnya. Nah, kan mereka. Lihat model kelihatan kelihatan itu bajunya. Nggak usah malu-malu kelihatan mukanya. Ilham. Tolong di mukanya ya. Vika, Anu, Ayu, Mo, Fitriani, Sarah, Brena, Linda, Nela. Kalau mukanya, ya malu-malu. Ada yang cuma kelihatan lemarinya. Apa itu tergantung itu. Anu, perempuan tuh, sekolah kelas. Yang bisa memberikan gambaran pendidikan dulu. Apa itu pendidikan? Menurut dulu, silakan. Orang mewakili. Kita diskusi dengan nih. Mahmudin, silakan Mahmudin. Apa itu pendidikan? Itu ya, satu upaya atau usaha untuk merubah perilaku atau sifat seseorang. Ya, boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Ilham, silakan. Ayo dong, masa malu-malu. Jadi tidak ada salahnya itu mereka pengertian seperti itu. Saya akan tidak ada yang salah ini kalau mengasih pengertian ini umum ini pendidikan. Siapapun bisa memberikannya. Ayo. Ya, sebut nama. Oh iya. Muhammad siapa ini? Muhammad Rafli. Iya. Namun datang. Tunggu dulu ini yang jangan ada yang chat saya ya. Iya. Saya lagi kuliah ini. Itu ya bisa juga. Itu sama tadi tuh. Ya. Tujuan itu mengubah perilaku pendidikan. Nah, dari pendidikan itu terdiri dari kata asal katanya didik, ya. Orang yang melakukan pendidikan artinya pendidik. Orang yang menjadi sasaran pendidikan adalah terdidik, ya. Ya, ada pendidik, ada terdidik. Kalau saya sekarang ini posisinya pendidik. Ini mahasiswa posisinya sedang terdidik. Nah, posisi itu bisa berubah-ubah. Kalau kita ketemu di jalan sama melakukan suatu perbuatan yang tidak berkarakter, yang tidak memiliki, saya menjadi terdidik, bisa menjadi orang yang dididik. Nah, kalau menjadi pendidik saya, seperti itu. Jadi pendidik itu tidak selalu datang dari orang yang lebih tua atau lebih muda, ya. Siapa saja bisa. Ya, selalu datang dari seorang dosen, dari mahasiswa juga bisa. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa pengertian pendidikan itu berbeda. Ya, ya mungkin data kalau saya lagi ngajar ya. Nah, nah kita masuk dulu di pengertian pendidikan. Tadi yang disampaikan oleh Muhammad Rafli maupun Mahmudin itu benar, ya, tidak salah. Namun saya ingin memberikan pengertian pendidikan ini
Ya, yang buku yang saya pakai ini. Jadi pendidikan masuk lagi. Ini tidak enaknya kalau kita kuliah online. Mau ke sana juga kita ada jauh, hujan, waktu juga tidak ada. Hari ini lagi-lagi saya menguji lagi. Hari ini ada ujian lagi. Nah, pendidikan secara etimologi ya. Jadi pendidikan itu kata benda ya, kalau kita dari segi bahasa itu kata benda itu. Ya. Kalau kata kerjanya apa? Mendidik ya. Pendidikan menurut kata benda ya, kata kerjanya apa? Mendidik atau educate kalau bahasanya educate. Maka pendidikan ya mau dibalas nanti ketahuan apa isinya. Kita lagi online masalahnya. Itu ya. Nah, jadi dalam bahasa Latin ya memiliki konotasi melatih atau menjinakkan. Jadi kalian sebenarnya ini kalau sedang dididik itu sebenarnya sebetulnya sedang dijinakkan, dilatih juga ya, atau dijinakkan. Karena kalau kalian sudah terdoktrin dengan pendidik, maka kalian akan mengikuti apa yang dikatakan oleh pendidik kalian. Kalau kalian terdoktrin, tentu terdoktrin itu tergantung tadi kalian menerima atau tidak menerima. Ya. Nah, hanya kita tidak bisa menggunakan kata itu. Pendidikan itu sebagai kata menjinakkan, karena menjinakkan itu hanya cocok untuk hewan. Kalau manusia kita gunakan kata pendidikan, ya. Itu bisa juga dari barang kata yang menyuburkan. Menyuburkan juga tidak terlalu bagus karena cocok untuk tanah atau tanaman, ya. Jadi pendidikan di sini artinya proses pendidikan di sini artinya proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, atau mendewasakan, atau membuat yang tidak tertata ya, menjadi semakin tertata. Itu arti secara umumnya dulu, ya. Saya ulangi, jadi pendidikan berarti proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan atau mendewasakan atau membuat yang tidak tertata menjadi semakin tertata. Atau dengan kata lain, proses menciptakan sebuah kultur dari tata keteraturan dalam diri maupun dalam diri orang lain, baik diri sendiri maupun diri orang lain. Jadi sebenarnya pendidikan itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri, utamanya diri sendiri. Jadi saya ini membawakan pendidikan karakter sebenarnya mendidik diri saya dulu. Jadi apa yang saya sampaikan ini harus saya yakini dulu bahwa itu benar, baru saya bisa praktekkan. Ya, kemudian saya mendidik orang lain. Jadi kalau saya sendiri tidak mampu mendidik diri sendiri, yakin dan pasti apa yang saya katakan tidak akan diikuti oleh orang lain. Yakin deh. Makanya mengapa sampai sekarang Indonesia masih banyak koruptornya, karena kebanyakan yang menjadi penyampai jangan korupsi adalah seorang koruptor. Ya, di media-media kita mendengar, kita selalu diolah dengan bahasa jangan korupsi, bahkan di media menampilkan orang-orang dihukum kena korupsi,
tetapi yang menyampaikan itu sendiri adalah orang yang menjadi koruptor. Seperti itu. Media-media sendiri sebenarnya ya, menyampaikan berita-berita itu syarat dengan kepentingan-kepentingan. Sehingga penyampaian-penyampaiannya itu sebenarnya pendidikan, tetapi tidak berfungsi karena kenapa? Ya, apa yang mereka sampaikan mereka langgar sendiri. Itu intinya. Itulah mengapa sampai sekarang Indonesia itu masih terkenal dengan koruptornya. Hampir tiap tahun kita selalu mendengar berita ada yang diproses karena melakukan tindak pidana korupsi atau koruptor. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Nah, itu tadi umumnya. Sekarang kita sampai pada pendapat dari salah seorang ahli. Salah seorang ahli, anggaplah dari ini Marimba. Marimba ini salah seorang penulis ya. Beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Nah, ini ada kata bimbingan secara sadar oleh pendidik. Berarti pendidikan itu oleh orang yang sadar, dalam kesadaran. Dalam kesadaran ya. Jadi sebutannya kalau simpel saja, kalau kita belum mampu mendidik diri sendiri, maka kita tidak perlu menjadi pendidik. Apalagi ini seperti ini pendidikan karakter. Ya, yang membawakan mata kuliah pendidikan karakter ini sebenarnya adalah seorang malaikat. Saya tidak mau menyampaikan bahwa saya adalah malaikat, ya. Dan maka saya ragu sendiri. Apakah saya mampu? Tergantung kalian nanti menilainya. Ya. Jadi kalau seorang dosen pendidikan karakter itu nanti terekam jejak pernah melakukan korupsi, maka yakin dan pasti pendidikan dia sampaikan tidak akan sampai. Hanya sampai di pintu gerbang. Ya. Seperti bunyi undang-undang kita. Ya. Sampai di pintu gerbang. Belum masuk di gerbangnya. Hanya di pintu gerbang, hanya melihat itu. Tapi tidak mampu melaksanakannya. Itu karena mengapa? Karena pendidiknya tidak sadar. Tidak sadar bahwa dia telah memberikan bimbingan jasmani dan rohani. Jadi pendidikan itu ada bimbingan. Apa ini bimbing jasmani kita, rohani kita. Ya. Jadi dasarnya pendidikan itu adalah tadi. Ada dasar religiusnya, ada dasar agamanya. Tunggu ya, ada yang lewat. Oke, sudah hilang. Kita lanjut. Itu pengertian pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan itu adalah proses. Tadi Mahmud yang bilang suatu usaha. Usaha itu adalah proses. Jadi dengan kata lain, ini banyak pendidikan ya. Nanti kalau ada muncul pertanyaan, silakan dijawab bebas. Ya, nyerempet lah dengan apa yang disampaikan. Dia tidak ada ukuran pasnya tentang pengertian pendidikan. Banyak. Kalian bebas berimprovisasi. Ya. Asal improvisasi yang betul. Jangan asal-asalan. Jadi maunya saya kalian banyak membaca.
Jadi pendidikan juga sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab. Kalian paham internalisasi? Apa itu internalisasi? Sama dengan integritas. Jadi internalisasi itu adalah penyatuan. Penyatuan. Jadi kalau internalisasi budaya berarti penyatuan budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab. Tentu budaya mana yang kita satukan dengan diri kita? Budaya yang baik, ya. Jujur itu budaya yang baik. Kalau ada internalisasi kejujuran, ya, ke dalam diri kita, diri individu, ya, dan masyarakat, berarti kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Misalnya tadi kembali kepada tindakan-tindakan korupsi. Kalian tidak akan menjadi koruptor. Dan sesungguhnya pencegahan korupsi itu dilakukan sejak dini. Sejak ya, Anda tahu bicara, sejak Anda sudah bisa pegang uang, itu sebenarnya sudah ada pencegahan itu. Ya kan? Sering waktu kecil disuruh belanja kan ke warung-warung kecil. Ya. Sering toh orang tua kalian suruh beli apa nih? Petcin misalnya. Ya, beli penyedap rasa di warung. Diberikan uang Rp1.000. Penyedap rasanya cuma harga 500. Orang tua katakan orang tua yang bagus akan meminta kembalian. Mana kembaliannya? Atau sekedar menanyakan, ada nggak kembaliannya? Untuk melatih anak supaya jangan terbiasa tidak jujur. Kalau dibiasakan minta kembaliannya, ketika disuruh 2 kali, dia akan mengembalikan. Ini mak kembaliannya. Ini ya kembaliannya. Tanpa diminta, itu melatih kejujuran. Tapi bagi orang tua yang tidak sadar bahwa itulah pendidikan, dia tidak akan meminta kembaliannya. Dia memberikan kepada anaknya uang 10.000, beli pecin Rp1.000, dapatnya tanya kembaliannya. Ya. Juga tidak memberikan pernyataan bahwa kembali itu kamu, tidak. Tapi tidak ada komen. Ini berarti dia melatih anaknya untuk tidak jujur. Kalian juga begitu. Waktu kecil disuruh belanja ke toko, ke warung, ada kembaliannya, kembali langsung dibelanjakan tanpa meminta izin dari orang tua, itu berarti kalian sudah masuk ke dalam ketidakjujuran dari kecil. Kalau dari kecil itu kalian tidak lakukan, minimal di saat sekarang ketika kalian menjadi mahasiswa, maka latihlah kejujuran itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan di BEM, kemahasiswaan, atau di himpunan, kalian dikasih anggaran oleh fakultas 500.000 misalnya, ya. Kalian buat acara habisnya 400.000, itu kalian harus laporkan kepada sesama teman kalian. Sisanya mau diapakan? Jangan dikantongi, ya. Yang ketuanya karena mentang-mentang punya diberikan kewenangan untuk memberikan pengaturan, sisanya tidak dibilang-bilang, tidak ditanya kepada teman-temannya. Jadi belajar dari mahasiswa ini, ya. Nanti bilang kalau kurang, kalau lebih diam-diam saja. Nah itu. Jadi proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dimulai dari dini. Kalau masih kecil Anda tidak lakukan, lakukanlah sekarang ketika menjadi mahasiswa. Ada pertanyaan sampai sini? Berikutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut Sudirman, pendidikan adalah, ini sudah ada 2 pakar, 2 ahli. Menurut Sudirman, pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain. Nah, jadi pendidikan itu mirip kampanye.
Iya, lagi-lagi saya singgung kampanye. Karena kita sudah ini hampir pemilihan umum di Kolaka. Mudah-mudahan kalian tidak melakukan kampanye hitam, ya. Jadi pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi, ya. Jadi kampanye itu adalah juga bagian dari pendidikan loh. Jangan diremehkan. Maka pendidikan itu ada pendidikan hitam, ada pendidikan putih. Kalau kalian melakukan upaya atau usaha untuk mempengaruhi orang lain, tapi ke arah yang buruk, maka kalian melakukan pendidikan hitam. Kalian masuk dalam golongan hitam. Maka dalam melakukan pendidikan itu harus berhati-hati. Intinya supaya tidak masuk dalam pendidikan hitam, maka jangan melakukan pendidikan berdasarkan kepentingan pribadi. Gitu ya. Ya. Jangan melakukan pendidikan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi Anda sendiri. Ada pertanyaan terkait di sini? Kampanye atau ada yang tidak sepakat dari pernyataan saya tadi bahwa kampanye itu bukan pendidikan? Kampanye adalah pendidikan. Ada yang punya lain bahwa kampanye bukan pendidikan, Pak. Itu politik. Ada? Silakan, Mahfudin. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Silakan. Coba surat dulu. Ada nggak yang angkat tangan? Biasanya disebut namanya baru mau. Yang mau memberikan pendapat silakan angkat tangan. Di aplikasi ini ada tuh tombol tangan diangkat. Tidak ada ya. Vera, mana mukanya Vera? Reski. Ya, aktifkan kameranya ya. Asma. Sarti. Sarti ini pakai apa ini? Oh iya. Boleh, tapi bukan saya Sarti, tidak apa-apa. Pakai apa ini? Kerudung besar. Silakan. Jangan cuma foto Sarti, ya. Mukanya, jangan lihat mukanya saya. Boleh lengkap dengan ambilnya ini. Ya. Jangan foto ya. Ada yang punya saran atau pendapat lain silakan. Silakan. Silakan ada. Kalau tidak kita lanjut. Kemudian menurut Ramli, pendidikan karakter itu memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral atau pendidikan akhlak. Nah, tujuannya adalah membentuk pribadi individu. Jadi tujuan dari pendidikan itu adalah untuk membentuk pribadi individu. Pribadi dimaksud ini adalah pribadi integritas ya. Pribadi integritas dari individu artinya pribadi
ia menyatukan dirinya dengan nilai-nilai yang baik, baik dalam arti umum maupun dalam arti tertentu. Nah, tidak semua baik itu dipahami orang dalam pandangan yang sama, tapi ada juga yang umum, seperti mencuri. Mencuri semua orang bilang itu tidak baik, ya. Mencuri itu tidak baik. Pasti semua orang menyatakan mencuri perbuatan yang tidak baik, itu umum. Tapi dalam keadaan tertentu mencuri juga kadang dianggap kebaikan. Ayo kita diskusi dulu deh pernyataan tadi. Mencuri itu nilai-nilai yang tidak baik. Jadi kalau mencuri maka dia akan membentuk pribadi yang non integritas. Kalau dia tidak mencuri maka dia menjadi pribadi yang integritas, pribadi yang berkarakter. Tapi dalam keadaan tertentu mencuri itu dianggap baik. Dalam keadaan apa? Ayo, ada yang bisa punya komentar? Silakan. Ayo, kita berangan-angan dulu kok mencuri bisa dikatakan juga baik. Ada yang bisa kasih gambaran kasusnya? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Saya yakin bisanya malu-malu ngomongnya mungkin. Ayo, tidak apa salah, nanti kita sama-sama belajar. Tidak ada? Kalau tidak, sampai deh. Ayo, jangan terlalu malas berpikir. Bantu juga saya dong. Mahmudin, Mahmudin, sepakat enggak? Kalau saya nyatakan bahwa mencuri itu terkadang bukan perbuatan yang buruk, dia terkadang perbuatan yang baik. Setuju tidak? Iya, silakan. Apa contohnya kalau mencuri tersebut suatu kebaikan? Apa contohnya? Eh, buat ilustrasi saja. Jadi ilustrasi itu adalah gambar yang dibuat-buat, tapi kemungkinan terjadi. Hmm, gitu ya. Ya, ceritanya Robin kalau begitu. Ya. Mencuri lebih baik kepada orang miskin. Robin Hood. Itu dia orang kaya kemudian bagi bagian kepada orang miskin. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba Vika. Dandi. Iya. Ya, Dandi. Nah, ini jadi
antara Mahmudin dan Dandi, ya. Mahmudin kalau tadi itu tindakan mencuri ke orang kaya kemudian dibagikan kepada orang miskin, ya itu kebaikannya sedikit. Baik kebaikannya sedikit, tetapi bahkan malah bisa menjadi mudarat kalau dia alasan dia mencuri ke orang kaya kemudian dibagi-bagi kepada orang miskin, ya. Nah, kalau Dandi tadi itu sangat kasuistik. Makanya di dalam hukum itu ada kita kenal uh, dari seorang, saya lupa namanya ya. Teorinya kita kenal dengan teori uh, prioritas kasuistik. Dalam teori ini di situ diutarakan bahwa tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama adalah kepastian hukum, kemudian keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam teori ini nyatakan bahwa ketiga tujuan itu yang diutamakan adalah keadilannya. Ya, keadilannya kalau dalam hal kasus tertentu tentunya. Ya, keadilannya. Jadi kepastian hukum diutamakan, tetapi ketika kepastian hukum itu malah meniadakan keadilan hukum, maka keadilan hukumlah yang diutamakan. Jadi kasusistik dia. Tergantung pada kasusnya. Itu tadi kata Mahmudin, ada ketergantung. Ya. Cuma tergantungnya itu kita lihat keadilannya dulu. Apakah keadilan itu bisa ada walaupun kita mengesampingkan kepastian hukum. Nah, dan di tadi ini lebih mengutamakan keadilan. Contoh kecil, contoh ilustrasi saja ya. Ada seorang ibu punya anak. Ibu ini sudah lama tidak makan dengan anaknya. Ya, kehilangan pekerjaan, tidak ada suaminya. Anggaplah janda tua. Janda tua kan tidak mau terima toh. Sudah ke sana sini mencari kerjaan, ya. Pekerjaan penuh, tidak ada yang mau menerima. Anggaplah mereka sudah makan, tak makan ini sudah seminggu, 2 minggu, bahkan sudah makan 1 bulan tak makan anaknya. Anaknya sudah betul lapar. Ya, lewatlah di depan penjual makanan nasi bungkus misalnya. Anaknya sudah tidak bisa lagi nangis karena suaranya sudah habis, tenaga sudah habis. Maka diambillah sebungkus untuk hari itu saja. Diberikan kepada anaknya supaya anaknya bisa menyambung hidup. Ya, diberikanlah. Setelah makan anaknya baru bisa bertenaga lagi, bisa bersuara lagi. Ini dibolehkan dalam prinsip tertentu dibolehkan. Karena keadilan walaupun mencuri itu dilarang dalam hukum positif. Tapi dari menyambung hidup anaknya dibolehkan. Tapi ingat, hanya dalam keadaan betul-betul terpaksa, dan setelah itu jangan lagi mencuri. Carilah kerjaan. Cari kerjaan dan berupaya, ya, berupaya untuk mencari sumber makanan yang lain. Jadi hanya sekali, ya, tidak dilakukan berulang-ulang, ya. Dan kalau dilakukan berulang kayak Tairo Benghu tadi itu bisa menjadi pekerjaan. Nah, mencuri itu bukan pekerjaan, ya, keterpaksaan yang betul-betul tidak ada jalan lain, seperti itu. Ini juga menggugah empati kita supaya jangan terlalu pelit kalau ada orang, ada peminta-minta di jalan, lihat baik-baik mukanya, ya, betul-betul enggak dia butuh, tidak. Kalau Anda merasa dia butuh, maka berikanlah, jangan terlalu pelit, ya, supaya jangan lagi dia mencuri, kasihan. Seperti itu. Jadi ini kasusistik, lagi kasusistik, sehingga peristiwa kasusistik ini itu diatur oleh dalam hukum kita kenal dengan prinsip, mungkin sudah pernah sampaikan, supaya menyegarkan otak kalian kembali, sampaikan lagi. Ada 3 prinsip etis, karena bicara masalah baik dan tidak baik itu diatur oleh etika kita, etis kita. Ada 3 prinsip etis di dalam hukum, ya, yang menyatakan bahwa apabila kita lakukan ini dan itu, kitalah baru dianggap
beretika atau tidak beretika. Ada 3 prinsip etis. Yang pertama prinsip deontologis. Prinsip deontologis ini suatu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang dianggap beretika, memiliki etika atau etis itu apabila dia menjalankan suatu perbuatan yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau undang-undang menyatakan larang mencuri, maka ketika dia mencuri, maka dia dianggap tidak beretika. Karena dia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, prinsip ini mengutamakan antara perbuatan benar dan salah. Dianggap salah kalau melanggar aturan, dianggap benar kalau sudah sesuai dengan aturan. Kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip teleologis. Prinsip etis teleologis. Prinsip etis teleologis ini menyatakan bahwa perbuatan itu dianggap beretika kalau sesuai dengan tujuan hukum. Ya, tujuan hukum. Tujuan hukum itu apa? Tujuan hukum itu ya, yang tadi 3, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ada kepastiannya. Tapi apakah kepastian hukum itu ya tidak mencederai keadilan? Ketika tidak mencederai keadilan, maka kepastian dijalankan. Tapi ketika mencederai keadilan, maka kepastian dikesampingkan. Prinsip etis teleologis ini dia mengutamakan ya dianggap perbuatan itu beretika kalau dia mengutamakan kebaikan. Jadi dia memandang suatu itu dianggap beretika kalau memiliki nilai-nilai kebaikan. Karena tujuan hukum sebenarnya adalah kebaikan. Itu tujuan intinya hukum, kebaikan atau kemaslahatan. Kalau itu memenuhi kebaikan, maka dia dianggap beretika. Jadi intinya mana yang lebih mengandung kebaikan ya, atau kemanfaatan. Itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jadi kejadian tadi prinsip etis teleologis itu memilih mana yang lebih baik. Dia tidak lagi bicara masalah benar dan salah, tetapi bicara mana yang lebih baik. Karena terkadang mengikuti isi perundang-undangan itu menjauhkan kita dari kebaikan. Justru kita akan menjadi buruk. Ya, kalau kita semata-mata mengikuti isi peraturan perundang-undangan. Ya, jadi antara baik dan benar tidak selalu jalan beriringan. Ya, karena yang benar itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, tapi kadang yang baik itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Kalau kita pandang dari perspektif isi peraturan perundang-undangan. Nah, prinsip etis yang ketiga adalah prinsip etis kontekstual. Nah, ini lebih tinggi lagi kedudukannya karena ini sudah keluar dari aturan norma, juga sudah tidak lagi melihat baik apa buruk suatu perbuatan. Jadi seseorang anggap beretika kalau perbuatannya itu betul-betul mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ukuran etika itu dilihat dari kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang paling tepat dari yang tepat. Yang paling tepat dari yang tepat. Gitu. Dan terkadang dalam suatu dua kebaikan yang sama-sama harus kita jalankan di waktu yang bersama, kita harus diberikan pilihan. Simalakama. Kalau menjalankan kebaikan ini, maka kebaikan satu hilang. Ya, seperti itu. Jadi, contoh kecil seperti ini. Dua kebaikan yang harus dijalankan
dapat dua kebaikan yang harus dijalankan bersamaan, tapi tidak bisa dijalankan bersamaan. Harus salah satunya. Kalau salah satunya kita hilang, kita tidak jalankan, maka hilanglah ke satu kebaikan. Contoh, ini ilustrasi ya, ilustrasi saja. Kalau kalian sedang berjalan di malam hari, ya anggaplah ini contoh Mahmudin, ya. Mahmudin berjalan anggaplah keluar malam misalnya jam 10 malam, jam 11 malam ya. Datang Mahmudin mau kemana misalnya? Anggaplah Mahmudin mau cari makan misalnya, ya. Cari makan di poros itu tidak ada lagi. Akhirnya Mahmudin berjalan masuk ke lorong-lorong sempit. Berharap di dalam lorong itu ada penjual makanan, nasi goreng misalnya, ya cari nasi goreng. Di tengah lorong, Mahmudin itu dicekal oleh perampok, dihadang muka belakang oleh, anggaplah perampok, diminta uang, ya, ya, diminta uang misalnya. Mahmudin cuma bawa uang cuma sedikit, ya, cuma sedikit ini. Ditodong dengan senjata tajam, ya, karena Mahmudin mungkin malas berkelahi, malas berargumentasi, uang yang tentunya dikasih semua. Nah, dikasih, si perampok belum percaya, ya, mau dipaksa lagi. Tiba-tiba Mahmudin mendengar teriakan dari sebelah lorong, ya, sebelah lorong teriak, ya, tolong, tolong. Nah, teriakan dari seorang perempuan, ya, walau mau diapa itu perempuan, ya, teriak. Mahmudin mau menolong perempuan itu, ya, atau mau menolong diri sendiri. Ini ada dua kebaikan di sini, ya kan? Itu. Satu sisi Mahmudin juga sudah terhimpit, di sebelah lorongnya juga ada minta pertolongan, ya, karena Mahmudin, ya, pandai silat, maka tentu, ya, dia akan menyelesaikan dulu urusannya di situ. Dia selamatkan dulu jiwa sendiri, baru bisa menolong ke sebelah. Kemungkinan, ya, karena mungkin sudah lama, walaupun Mahmudin pandai silat, mungkin dia untuk mengalahkan pengeroyoknya 5 orang itu dia butuh waktu, ya. Tapi ketika butuh waktu, sudah selesai dia menolong jiwanya, dia ke sebelah lorong, ya, enggak, di sebelah lorong itu sudah terkapar sehingga tidak bisa menjalankan dua-duanya, ya. Itu memilih seperti itu. Atau mungkin di depan matanya, ya, lorong yang sama depan matanya, bagaimana? Jadi itulah dua hal yang kebaikan yang harus mengambil keputusan paling tepat di antara yang tepat. Contoh kecil lagi, contoh ilustrasi lagi, kalau Anda berada di tengah laut, ya, kapal Anda karam, tenggelam, pelampung cuma satu sekoci ini hanya muat satu orang, sementara ada lagi yang butuh 2 orang, Pak, yang membutuhkan 2 orang, sementara sekocinya hanya memuat 1 orang, maka yang 2 orang ini akan bertarung. Ya, kalau Anda menjadi salah satunya, ya, ini kebaikan akan menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan orang lain. Anda harus membuat keputusan paling tepat, ya, menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan diri sendiri, seperti itu. Atau kalau Anda, ya, anggaplah ini dengan ini ilustrasi, ya, pasangan suami istri, ya, suami dan istri sama-sama terapung di lautan, hanya tersedia satu sekoci, ya. Suami kalau mau bertahan dia gampang kan, tinggal dia dan tenaganya dia ambil sekocinya, istri biarkan tenggelam atau saling bertarung, ya. Ini dua hal yang jadi si malakama, menolong diri sendiri atau menolong orang lain, gitu. Jadi dalam
prinsip yang ketiga ini kita harus betul-betul mempertimbangkan apa dampaknya kalau saya ambil ini, apa dampaknya kalau saya ambil yang itu, ya. Jadi sangat susah. Saya dipaham sini? Nah, ini biasa terjadi di dalam mendidik seorang anak. Ya, kalau dua anak, ya, yang satu bandel, ya, yang satu tidak bandel, ya. Nakal yang satu tidak nakal. Sekarang kita diberikan dua pilihan. Ada biasa satu cerita saya pernah, mungkin aja pernah lihat ini. Ada keluarga, uh, ada keluarga yang masing-masing terdampar. Ya. Anggaplah istri dan anaknya itu tenggelam, membutuhkan pertolongan. Ya. Suami ini pandai berenang. Ya. Anak istrinya masing-masing butuh pertolongan. Maka di sini butuh kejelian. Mau nolong yang mana? Mau nolong istri atau menolong anak? Seperti itu. Jadi simalakama, ya. Jadi prinsip yang ketiga ini itu terjadi kalau kita menghadapi simalakama. Maju kena, mundur kena. Maka kita harus memilih mau maju atau mau mundur. Ya. Jadi kita harus mengorbankan satu, ya, untuk menyelamatkan yang satu. Karena tidak mungkin kita menyelamatkan yang lain. Kalau bisa dua-duanya boleh. Itu kesimalakama kalau bisa keduanya. Tapi ketika kita suruh memilih, baru namanya simalakama. Itu ya, prinsip yang ketiga ini. Ada yang lain? Nah, berikutnya kita masuk pada pengertian pendidikan karakter. Nah, dari paparan-paparan tentang pendidikan, ya, karakter juga kita sudah pelajari di minggu pertama. Maka pendidikan karakter itu adalah suatu upaya yang terencana untuk menjadikan setiap individu atau kelompok mengenal atau peduli dan menginternalisasi nilai-nilai. Nilai-nilai sini ada nilai yang baik, ya. Karena nilai itu ada dua, ada buruk, ada yang baik. Jadi nilai sini ada nilai yang baik. Jadi untuk menginternalisasi nilai baik, ya, sehingga setiap individu atau kelompok itu berperilaku sebagai, ya, individu yang memiliki nilai yang baik yang tergambarkan melalui perilakunya atau perbuatannya. Nah, itu pengertian pendidikan karakter. Ada pertanyaan yang mau sampaikan, dijawab, ya, kita diskusi dia terakhir ini. Kapan pendidikan karakter itu kita tahu keberhasilannya? Yuk. Kapan pendidikan karakter itu diketahui keberhasilannya? Silakan dijawab. Ayo. Kapan? Silakan. Kapan pendidikan karakter itu diketahui keberhasilannya? Jadi misalnya seperti ini nih, saya sekarang mengajar pendidikan karakter, ya. Itu kan saya juga perlu tahu, saya sukses apa enggak ini mengajar ini. Kira-kira kapan saya tahu itu? Bahwa apa yang saya sampaikan ini berhasil. Silakan. Dandi bisa memberikan atau adik, silakan sebut langsung aja langsung.
Lalu saja bilang, saya Pak, namanya sebutkan. Ayo, Glory, Hendry. Hendry ada? Sepatah kata Hendry. Ayo. Tunggu dulu ya. Reski, Suci, Suci dalam debu. Atau Mahmudin, kembali ke ketua tingkat. Kapan Mahmudi kita bisa melihat keberhasilan dari pendidikan karakter? Kapan kita tahu itu? Sejak itu. Sejak itu. Jadi kapan itu? Kita cari barometer ukurannya. Itu masih abstrak itu. Ukuran konkretnya apa? Apa butuh tahun? Apa butuh bulan? Atau apa butuh hari? Apa tergantung dari orangnya? Ya. Jadi kalau begitu susah diukur ya. Nah, tidak ada ukuran dalam dalam apa kriteria tahun tidak ada. Ya. Oh sekian tahun ini kelas saya mengajar tahun 2024 mungkin 5 tahun baru ada kelihatan ini 2029 misalnya. Atau mungkin biasa sudah kelihatan mungkin. Gitu mungkin. Jadi eh, untuk mengetahui keberhasilan kita dalam melakukan pendengaran itu sangat sulit ya. Tidak ada ukuran yang pasti bahwa hari ini kita akan melihat hasilnya, besok akan melihat hasilnya. Ya, tidak ada ukuran konkret dalam bentuk waktu, tidak ada. Yang jelasnya betul yang kamu bilang Mahmudin bahwa tergantung kepada peserta didik. Karena yang namanya pendidik implementasi dari pengatur itu keluar masuk. Hari ini kita mempraktikkannya, besok mungkin melanggarnya. Jadi masih labil, masih labil, ya, masih labil. Hari ini mungkin Mahmud akan menyatakan ketika ada serangan fajar datang ke rumah, ya, dari salah seorang calon bupati, ya, mungkin Mahmud tahu bahwa istrinya cuma dulu, bisa saja mau dibilang, oh maaf saya tidak menerima itu, saya berintegritas, saya adalah pribadi yang berintegritas, saya adalah orang yang punya prinsip, saya tidak akan menerima sogokan atau serangan fajar dari siapapun. Hari itu namanya seperti itu. Tapi mungkin begitu sudah mendekati hari H, 1 hari sebelum hari H, ada datang salah satu calon bawa amplop, ya, amplop yang tebalnya mungkin setebal 2 handphone. Wah, mama dia berpikir, wah ini kok tebal sekali isinya. Iya. Mungkin baru dia sodorkan, mama dia lebih cepat mengambil. Oh terima kasih banyak. Dari siapa ini? Dari ini. Oh insya Allah besok. Ya kita ketemu ya kita ketemu di tempat pencoblosan. Seperti itu.
Jadi termasuk tergantung bagaimana kita melatih. Jadi supaya pendidikan karakter itu menyatu dengan kita, itu kita perlu latihan. Dari kecil-kecil saja dulu, latihan. Nah, latihannya harus konsisten, ya, harus konsisten. Latihan dari mana saja, dari segala aspek sudah bisa dilakukan, segala aspek, ya, latihan-latihan kecil seperti itu. Tapi tidak ada memang jaminan, ya, bahwa kita akan selalu berintegritas. Kita hanya bisa latihan, latihan, latihan. Nah, kalau sudah sering latihan, latihan, insya Allah kita akan berintegritas selamanya. Tapi niatkan saja, diniatkan. Di sini dalam kelas ini ada nggak yang jadi pengurus BEM? Ada nggak? Ada kan? Ada toh? Iya, ada. Sudah pernah buat kegiatan? Tidak pernah. Pakai anggaran tidak kegiatannya? Oke, iya itu. Kalau pakai, ya diperhatikan semua kegiatan tidak. Itu dibiasakan transparansi, dibiasakan. Kalaupun ada lebihnya kan nggak mungkin kembali ke lembaga kan lebihnya dikasih mesti lembaga 1 juta ini kita ini 1 juta nih. Kan nggak mungkin kembali ke lembaga. Iya. Nah, lembaga namanya orang segitu habis. Maka pergunakan. Kalau ada sisanya, tapi intinya ketika itu ada jangan untuk tadi beli rokok jangan dari situ dong. Iya, masih buang rokok dulu. Selama ini kan rokok dari situ. Kecuali beli BBM untuk mengangkut mentalnya ke sana itu boleh. Nah itu bisa latihan itu, latihan seperti itu. Ya, jadi pimpinan di PPK, tapi kita anggaran, ya, dari terus anggaran makan minum untuk pimpinan, anggaran makan minum untuk pimpinan. Ya, jangan selalu jangan pernah minta anggaran untuk beli BBM. Saya mau ke bandara, bilang ke bandara, sama ada uang enggak? Masih dulu, jam kata melatih untuk hal yang buruk seperti itu. Itu nah, ya kalau untuk silakan mintai kepada lembaga minta, ya boleh. Iya. Kalau untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Ini ya, pernah dengar ceritanya Menteri Pertanian, Empan, apa? Di pertanian. Kan seperti itu. Ya, sampai pribadi-pribadinya pun, keperluan pribadinya pun ditanggung, ya. Begitu yang dikorang, ya. Itu nggak boleh. Jadi membiasakan diri saja. Jadi kalau ada peruntukan anggaran untuk apa, jangan dicubit, jangan dicubit, jangan dicubit, jangan dicubit. Biasakan itu. Saya dipaham ya. Jadi tidak ada memang ukuran kapan dengan karakter itu dianggap berhasil atau sukses. Barangkali ada saran lain atau pendapat Mamudin dan teman-temannya. Yang berapa Mamudin? Yang berapa sekarang? Bilang 41. Sebenarnya itu waktu mengajar itu
Tidak, kalau 1 SKS tidak harus itu 40 menit, 50 menit. 50 menit itu bukan untuk ceramah saja, ya. Tapi ceramah itu cuma 20 menit sebutannya. Selebihnya adalah diskusi. Jadi proses pembelajaran itu terjadi dua arus, mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa. Jadi kita saling lempar-lempar saran, lempar-lempar argumentasi, saling memberikan informasi, ya. Ya jangan cuma satu arah, dua arah, ya. Kalau perlu multi arah, dari mahasiswa ke dosen ketua tingkatnya, kemudian teman-teman ketua tingkatnya memberikan saran dan sebagainya, kemudian begitu bolak-balik. Jadi membentuk siklus itu, tidak putus. Ada argumentasi lain? Ini sudah banyak masuk WA, berarti ada panggilan gitu. Nah, kalau tidak ada, maka dengan penjelasan terakhir tadi, maka berakhir pula lah segala rangkaian kuliah kita pada hari ini. Dan ucap alhamdulillah alamin. Kuliah kita pada hari ini senyatakan ditutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan kita masuk pada eh, pendidikan karakter dari berbagai macam aliran. Nanti dicari ya, banyak di referensinya. Jadi kita tinggal diskusi saja. Ada gratis dan sebagainya. Itu cari-cari. Jadi sekian, sampai jumpa minggu depan. Saya izin keluar ya. Silakan lanjutkan kalau masih mau komunikasi. Saya izin keluar dulu.